Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mirna Erifa, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi dari SMP Negeri 691 Atap Kabupaten Sukabumi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching dalam supervisi akademik yaitu yang pertama adalah percakapan praobservasi. Saya sudah ditemani dengan rekan saya Ibu Fatia. Ibu Fatia ini merupakan salah satu guru di SMP 6 Simperan 1 Atap yang mengajar mata pelajaran IPA. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Ibu. Sebagaimana jadwal yang sudah kita sepakati bahwa hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Adapun tujuan diadakannya percakapan ini adalah sebagai kegiatan atau langkah awal yang dilakukan sebelum kita melaksanakan observasi di kelas. Tujuannya tentunya agar lebih siap dan Ibu nanti lebih percaya diri untuk masuk kelas ya Bu ya. Baik Ibu, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai pada pembelajaran IPA hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis berbagai macam penyakit reproduksi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penyakit reproduksi. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat poster atau memapping upaya pencegahan penyakit reproduksi. Baik, sudah disiapkan 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Selanjutnya, apa area pengembangan yang ingin dicapai? Untuk area pengembangan yang akan dicapai itu yang pertama pengetahuan. Nanti anak akan dikasih soal berupa pilihan ganda, dan yang kedua itu keterampilan. Di keterampilan, peserta didik itu akan membuat poster atau mapping tentang upaya pencegahan penyebaran reproduksi. Baik Ibu, jadi area pengembangan ada 2 ya, ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan nanti akan dilakukan dengan pemberian soal PG, kemudian untuk keterampilan anak akan membuat sebuah produk bisa berbentuk poster atau mind mapping. Selanjutnya Ibu, bagaimana desain atau rancangan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini Bu? Untuk rancangan pembelajarannya mulai dari strategi pembelajaran itu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional. Untuk modelnya nanti akan menggunakan model problem based learning atau PBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk medianya itu ada video pembelajaran dan PowerPoint. Alat bahannya laptop, LKPD, dan handphone untuk sebagai sumber belajar anak menggunakan internet dan buku pelajaran internet. Baik Ibu, sangat rinci sekali ya, mulai dari strategi, model, metode, kemudian Ibu juga sudah mempersiapkan LKPD, bahkan bahan sayang agar anak mudah memahami pembelajaran yang akan Ibu suguhkan ya. Kira-kira itu Ibu kapan akan dilaksanakannya? Dilaksanakan hari ini, nanti di hari ini juga. Oh baik, hari ini di jam terakhir ya Bu ya. Nah Ibu nanti izinkan saya untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Setelah itu nanti pada hari Rabu kita akan melaksanakan kembali proses pasca observasi, tapi nanti akan ditemani oleh Ibu Pepe ya Bu ya, Ibu pengajar praktik saya. Insya Allah hari Rabu beliau akan berkunjung ke sini untuk mengadakan pendampingan individu. Baik Ibu, sebelum percakapan diakhiri, apa kira-kira yang Ibu dapatkan sebagai hasil percakapan kita, percakapan praobservasi pada siang hari ini? Hasil dari percakapan ini saya membuat gambaran tentang rancangan pembelajaran yang dibuat, nanti strateginya, modelnya seperti apa yang akan dilaksanakan di kelas. Baik Ibu. Ibu, demikian percakapan praobservasi ini. Nanti berarti di jam terakhir izinkan saya untuk masuk ke kelas Ibu ya, untuk mengikuti pembelajaran Ibu untuk mengobservasi tahapan-tahapan dan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan. Terima kasih atas waktunya. Baik, demikian percakapan praobservasi pada siang hari ini. Nanti sampai jumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah.
Sekarang kalian bersiap mulai. Hari ini ada yang nggak masuk sekolah? Siapa yang nggak masuk? Ini hanya Fadila aja ya yang nggak masuk, yang lainnya masuk. Coba ada yang masih ingat nggak materi atau pelajaran sebelumnya atau minggu kemarin, kira-kira kita kemarin atau minggu kemarin belajar tentang apa? Tentang sistem reproduksi pada manusia. Di sana ada yang namanya organ reproduksi. Masih ingat nggak? Organ reproduksi yang menghasilkan sel sperma. Yang masih ingat? Apa nama organnya? Ses. Kalau yang menghasilkan ovum atau sel telur? Ova. Nanti kalau misalnya mau jawab, tunjuk tangan dulu. Boleh? Coba sekarang perhatikan, ya, ibu punya gambar. Lihat ke depan. Di sini ada gambar A, B, dan C. Kira-kira gambar yang A kenapa ya? Atau gambar apa ini yang A? Gambar orang yang sedang sakit. Kira-kira sakit apa ini? Ada yang tahu nggak? Kemudian gambar yang B. Gambar B itu ada terdapat bintik-bintik di kulit. Ada yang tahu nggak ini kenapa? Nggak ada? Oke, sekarang kita ke yang C dulu. Yang C ini gambar apa? Sama gambar manusia atau punggung sama badannya. Di sini terlihat adanya bercak. Kira-kira dari gambar ketiga ini ada yang tahu ini kenapa? Nah, ini ya gambar yang A, yang B, yang C ini salah satu beberapa orang yang terkena penyakit pada reproduksi. Bahkan ada yang anak kecil atau bayi yang kakinya melepuh. Ternyata jadi ke. Ternyata penyakit reproduksi itu tidak hanya mengenai orang dewasa saja, ada yang anak kecil. Nah, hari ini ya kita akan belajar yang namanya penyakit pada reproduksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis berbagai macam penyakit pada reproduksi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan reproduksi. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat membuat poster atau mapping tentang upaya pencegahan reproduksi. Kira-kira nanti manfaat apa yang akan kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Apa? Nah, nanti kita akan tahu ya penyakit apa saja yang menyerang pada organ reproduksi. Serta bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak terkena penyakit tersebut. Nanti kita akan dapat manfaat dari hasil pembelajaran hari ini. Kemudian hari ini kita akan menggunakan yang namanya model problem based learning. Apa itu model PBL? Nah, yang pertama nanti kalian akan disajikan suatu masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nanti kalian akan diskusi menyelesaikan masalah tersebut, dan terus nanti hasil dari diskusi tersebut kalian presentasi di depan teman-teman. Penilaiannya nanti akan dinilai dari segi pengetahuan dan keterampilan.
Impitan Ekonomi Sujatmiko, anak dari Om. Sebelum kita ke materi inti, Ibu punya games dulu ya. Kita akan melakukan yang namanya game konsentrasi. Silakan kalian berpasangan, misalnya di satu meja kalian berhadapan. Jadi berdua-berdua, ya. Pasangan berdua-berdua. Ya silakan berdiri di depan meja. Udah semuanya udah dapat permennya? Nah nanti ini namanya games konsentrasi. Kalian ikuti arahan dari kalau misalnya disuruh pegang kepala, kalian pegang kepala. Kalau disuruh pegang kaki, pegang kaki. Disuruh pegang pinggang, pegang paham? Oke, silakan konsentrasi. Ikuti arahan dari ini nanti kamu sama ibu. Yang pertama silakan pegang telinga, pegang hidung, silakan pegang kepala, pegang telinga udah, kemudian pegang kaki. Silakan ambil permennya. Ada yang dapat? Ada. Yang nggak dapat silakan mundur ke belakang. Yang nggak dapat mundur. Ada yang nggak dapat pen? Silakan berpasangan lagi sama yang dapat pen. Ini arahannya. Silakan tangannya di pinggang. Kepala, tangan ke atas, ke samping, tangan ke belakang. Silakan ambil Oke. Silakan duduk kembali. Mana yang dapat permen tadi? Yang dapat kue? Kalian senang? Happy? Yang gak dapat bersabar. Oke, siap buat belajar? Oke, perhatikan ini ibu ada video. Di tengah Impitan Ekonomi Sujatmiko, anak dari Oman, warga Dusun Tubulmuya, Kampung Kuripan, Kecamatan Batu, Lampung Tengah, sudah 8 bulan terkulai lemah. Diduga mengidap penyakit TBC dan ambelia. Di usia seperti Sujatmiko, ini adalah masa kehilangan yang penuh harapan. Ini artinya ia harus banyak berbaring dan tidur karena melihat penyakit HIV/AIDS dan ambelia. Sudah 8 bulan tidak ditanya. Dari pengakuan orang tua Sujatmiko, perubahan visi ini terlihat semenjak 8 bulan lalu. Karena curiga mencoba mengupas semua kecurigaan pada anaknya. Untuk memastikan sakit yang dialami putra sulungnya, Oman membawa anaknya ke salah satu rumah sakit di Kecamatan Kairurjo. Ternyata hasil pemeriksaan medis anaknya tidak penyakit HIV/AIDS dan ambelia. Semenjak itu, Oman hanya bisa pasrahkan usahanya sebagai pembuat batu bata untuk biayai anak berobat. Sudah melihat tayangannya? Coba dari tayangan video tadi ya, kira-kira ada nggak? Atau ada yang menanggapin atau pertanyaan dari video tersebut? Ada? Ya, dan Nia, boleh? Apa saja faktor yang menyebabkan seorang mengidap penyakit HIV? Ya. Faktor apa ya? Faktor apa yang dapat
Kemudian ada lagi pertanyaan yang selanjutnya, boleh Dinda? Bagaimana upaya kita dalam mencegah penyakit pada sistem reproduksi? Upaya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar seseorang itu tidak terkena penyakit. Nah, dari pertanyaan ini kita akan merumuskan suatu permasalahan. Kira-kira rumusan masalahnya apa yang dapat kita selesaikan pada pembelajaran hari ini? Kita bisa ambil dari pertanyaan tadi dari teman kalian. Berarti rumusannya faktor apa saja yang dapat menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi, dan bagaimana upaya atau pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terkena penyakit sistem reproduksi. Nah, silahkan sekarang kalian duduk secara berkelompok, kelompoknya sudah dibagikan kemarin ya. Nah, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Oke, perhatikan dulu. Di sini ada LKPD, lomba kerja peserta didik. Ada yang namanya studi kasus. Nah, di sini ada kasus tentang penyakit. Silakan dibaca dulu, dipahami dulu, kemudian nanti dijawab tugasnya. Ya, ada pertanyaan 1 sampai 4. Ya. Kemudian nomor 5, silakan buatlah poster atau mind mapping. Jadi kalian boleh bikin poster, boleh bikin mind mapping. Pilih salah satu. Ya. Jadi jangan dua-duanya, pilih salah satu aja. Oke, ada yang ditanyakan? Semuanya sudah paham? Silakan dikerjakan. Silakan boleh cari referensi atau data lain di HP, di internet ya. Jadi kalau misalnya di buku kurang lengkap datanya, silakan. Udah selesai semuanya? Kalau udah selesai, nanti perwakilan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang pertama, silakan untuk kelompok 1 dulu. Silakan presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster tentang
pencegahan penyakit AIDS atau HIV. Jadi makna dari poster ini, kita harus melawan penyakitnya, bukan menghindari pengidap penyakit lainnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster tentang pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Tema poster, lindungi bumi demi generasi muda. Sebagai generasi muda, kita harus memerangi yang namanya virus HIV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, kelompok 3, silakan. Waalaikumsalam. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit pada sistem reproduksi manusia ada banyak jenis. Salah satunya sifilis. Sifilis biasa disebut dengan raja singa. Obatnya itu pertama-tama penyebabnya biasanya oleh bakteri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mind mapping tentang penyakit HIV atau AIDS. Penyakit AIDS atau HIV disebabkan karena pergaulan bebas, seperti hubungan intim yang tidak aman. Bisa juga disebabkan karena menggunakan jarum tidak steril saat memakai narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan? Silakan kalian telepon. Membahas tentang penyakit alat reproduksi, diantaranya gonore, sifilis, herpes simplex, genitalis, keputihan, dan epididymis. Itu tadi kesimpulan dari Hansapon ya, bahwa kita hari ini belajar tentang nama-nama penyakit pada reproduksi dan bagaimana cara pencegahannya. Sekarang silakan rapikan mejanya, bukunya masukkan. Kita akan melakukan post test dulu. Silakan rapikan mejanya. Udah semuanya udah selesai? Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Banget menyenangkannya. Tugas di rumah ya, kalian tugasnya mencari informasi tentang penyakit lain. Berarti selain yang kalian barusan tuliskan, jadi cari informasi penyakit lain pada sistem reproduksi. Paham? Oke, silakan rapikan mejanya. Kita akan berdoa dulu sebelum pulang. Pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di PI 5 bersama CGP saya Ibu Mirna Erika SPD di SMPN 6 Simpenan 1 Atap. Pada kesempatan ini Ibu Mirna beserta Ibu Fatia akan membahas tentang pasca observasi. Pada Bu Mirna dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu PP yang kali ini sudah hadir ya lebih pagi ya Bu ya.
Alhamdulillah sudah hadir di SMP kami, SMP 6 Surakarta. Juga yang terhormat Dewan Guru semuanya, Ibu Fatia yang alhamdulillah hari ini juga berkesempatan hadir pada percakapan pasca observasi. Bagaimana Ibu? Kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, waktu hari Senin kami sudah melaksanakan proses pra-observasi dan observasi. Waktu itu di kelas 9 jam terakhir bersama Ibu Fatia. Alhamdulillah setelah dilihat Ibu prosesnya sungguh luar biasa dari mulai awal pembukaan pembelajaran sampai dengan akhir. Ibu Fatia, boleh kita berbincang-bincang ya untuk pasca observasi ini. Bagaimana nih perasaan atau pendapat Ibu waktu Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Perasaannya ya alhamdulillah senang mendapat kesempatan sebagai ibu model yang disupervisi. Cuma agak sedikit deg-degan juga sih, karena kalau misalnya kita ngajar dilihatin orang itu lumayan agak gimana gitu. Dan alhamdulillah juga pembelajarannya cukup lancar dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, iya juga. Itu mah manusiawi ya Bu ya, kalau misalkan di supervisi atau di observasi memang ada perasaan ya perasaan Bu ya, walaupun sudah biasa melaksanakan kegiatan rutin yang biasa kita laksanakan setiap hari. Ibu bisa diceritakan kembali area pengembangan dan penerapan kegiatan yang sudah Ibu laksanakan di kelas itu? Untuk area pengembangan yang sudah dilaksanakan kemarin, yang pertama itu dari segi pengetahuan, anak itu dikasih soal berupa soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Kemudian keterampilannya, yang kedua keterampilan itu peserta didik membuat poster atau mind mapping. Poster atau jadi ada 2 macam, ada yang bikin poster, ada yang bikin mind mapping tentang materi penyakit pada reproduksi. Oh, iya. Jadi ada diferensiasi ya Bu ya waktu itu ya. Jadi anak itu diarahkan berdasarkan minatnya, ada yang membuat mind mapping, ada yang membuat poster juga. Nah Ibu yang kemarin setelah Ibu laksanakan ya, sudah laksanakan pembelajaran di kelas, kira-kira apakah itu sesuai tidak dengan rencana kita pas di percakapan pra-observasi? Alhamdulillah sesuai. Alhamdulillah sesuai Bu ya. Dari mulai langkah-langkahnya Bu ya, kemudian rencana-rencana Ibu menggunakan media, kemudian metode yang direncanakan juga berdasarkan perencanaan kemarin Bu ya. Ibu, apakah Ibu menemukan kendala waktu kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas? Kalau kendala mungkin dari segi waktu ya, jadi waktu yang mepet karena waktu itu kan anak bikin poster dan mind mapping. Nah anak itu baru pertama dengar istilah mind mapping, jadi mind mapping itu kayak gimana, nah jadi perlu agak penjelasan yang lebih panjang gitu. Terus untuk antisipasi, untuk mengatasinya anak dibolehkan searching di internet, jadi mencari contoh mind mapping itu kayak apa, kayak gimana. Alhamdulillah dari internet itu anak udah mulai paham. Kemudian kendalanya ada beberapa anak yang aktif, jadi ada yang juga ikut terlibat gitu. Kalau yang lainnya kan ada sibuk kelompok yang emang itu nggak, sebagian anak nggak ikut kerja kelompok. Tapi tetap dikasih motivasi gimana caranya anak itu yang ikut aktif. Berarti di sini kendala yang dihadapi Ibu diantaranya tadi anak masih kurang paham mengenai mind mapping ya Bu ya. Selanjutnya yang kedua adalah anak itu kurang membuat aktif dalam pembelajaran ya. Nah di sini kan kira-kira ya alternatif apa nanti kedepannya yang akan Ibu laksanakan, yang Ibu lakukan untuk mengatasi tadi anak yang kurang aktif itu? Untuk mungkin kedepannya ya atau pembelajaran selanjutnya mungkin nanti kalau misalnya kan kayak diiming-imingi dengan reward gitu, reward kalau misalnya nggak ikut terlibat, nggak aktif, nanti nilainya nggak sama kayak yang aktif belajarnya gitu, jadi ada pengurangan nilai, atau kalau yang lebih aktif nanti ada nilai tambahan misalnya, jadi anak termotivasi saya harus ikut belajar aktif gitu, maka nilainya bagus gitu. Selanjutnya tadi sudah ada ya Bu rencana Ibu nanti untuk mengatasi
motivasi anak yang kurang tadi ya akan diberikan reward dalam bentuk mungkin nilai tambahan gitu ya, atau motivasi yang lain. Kira-kira Ibu apa namanya ya, kapan itu akan direalisasikan? Jadi Ibu kan sekarang punya rencana, nanti anak mau dikasih reward gitu, atau mau dikasih motivasi biar cepet biar aktif dalam pembelajaran ya. Kira-kira Ibu akan melaksanakan itu kapan? Di pembelajaran selanjutnya, jadi setiap pembelajaran itu nanti dievaluasi lagi jadi ya tidak. Jadi akan dilaksanakan pada pembelajaran yang akan datang ya Bu ya. Memang mungkin tidak akan sama prosesnya Bu ya, terlebih dari materi atau mungkin dari metode yang kita gunakan. Terkadang anak itu akan berbeda-beda dengan responnya. Kadang mereka suka dengan metode ini, tapi di materi yang ini dengan metode ini tidak efektif. Jadi memang kita memerlukan proses refleksi setiap akhir dari pembelajaran. Sudah bagus sekali Ibu. Nah di sini Ibu, kira-kira Bu ada gak orang atau pihak yang akan Ibu libatkan untuk membantu rencana Ibu tadi? Mengevaluasi ya. Mungkin kayak disupervisi lagi gitu ya, dilihatin lagi atau enggak direkam pembelajarannya. Biasanya capsek juga waktu itu lihat rekaman hasil ngajar Iya. pernah gitu. Jadi nggak usah ikut terlibat di kelas, atau kita rekam Lihat prosesnya Bu ya. Iya, nanti dilihat prosesnya. Oke baik, berarti Ibu nanti memerlukan supervisi lagi atau observasi dari pihak lain ya Bu ya, misalkan kepala sekolah atau rekan sejawat untuk mengevaluasi selain Ibu sendiri yang merefleksi ya Bu ya, untuk rencana pengembangan diri. Karena kan Ibu sebagus apapun ya, sebaik apapun kita dalam praktek pembelajaran masih selalu saja ada kekurangan ya Bu ya, baik itu menurut diri kita atau menurut orang lain. Nah berarti kalau untuk mengatasi itu diharapkan kan kita memerlukan perbaikan ya Bu. Setelah refleksi ada proses perbaikan dan nanti ada rencana pengembangan. Rencana pengembangan Ibu kira-kira untuk pembelajaran ke depan itu akan seperti apa? Tetap harus rencananya harus upgrade diri gitu ya, harus mencari informasi lebih banyak tentang strategi model pembelajaran yang kayak tadi diferensiasi SE itu. Kita harus mencari informasi mungkin sebanyak-banyaknya, mulai dari ikut pelatihan, ikut pelatihan itu webinar. Saya juga lagi diusahakan setiap bulan itu harus ada minimal 1 ikut webinar. Ya, jadi udah mulai 6 bulan yang lalu, setiap bulan minimal 1 ikut webinar. Bulan ini ikut webinar apa? Biasa. Baik, jadi ada rencana untuk mengembangkan diri ya, upgrade diri untuk mencari info yang lebih banyak. Kan tidak hanya terbatas mungkin dari lingkup ini saja ya Bu ya, bisa dari luar, bisa dari mungkin dari MDRP. Bahkan sekarang itu yang ada banyak grup-grup yang komunitas belajar Bu ya, Kombel namanya. Itu sering sekarang disebar Bu di grup-grup WhatsApp. Jadi seperti saya misalkan ikut ada komunitas belajar yang itu mengadakan Jumat ini, setiap hari Jumat ada pembelajaran atau ada Zoom Bu, ada webinar per hari Jumat. Mungkin nanti kita bisa bergabung di grup kenapa ya untuk sama-sama mengupgrade diri. Yang Ibu juga bagus sekali Bu, sudah ada program Bu ya untuk mengembangkan diri itu. Setiap 1 bulan itu harus mengikuti minimal 1 webinar ya, atau 1 pelatihan sebanyak-banyaknya. Dan itu juga sangat bermanfaat. Saya pun terinspirasi nih Bu, harus mengadakan seperti ini nih Bu, biar selalu terpacu, kita benar selalu terasa ya, termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang baik. Baik Ibu, setelah saya amati pun kemarin ya pada saat observasi saya melihat yang pertama itu Ibu kan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya Bu ya. Itu sudah terlihat diferensiasinya dengan pemberian konten materi yang berbeda ya Bu ya. Ada yang handoutnya, ada yang kemarin dikasih linknya Bu ya, yang Ibu kasihkan. Selanjutnya untuk proses juga berbeda-beda, karena ada anak yang mengerjakan bagian mind mappingnya, ada yang mengerjakan ininya, ada yang merangkum mungkin Bu ya. Iya betul. Selanjutnya juga di produknya juga yang dipresentasikan ada diferensiasi. Dan saya pun tertarik Bu dengan teknik yang Ibu yang Ibu terapkan waktu itu kan anak-anak diberi game ya Bu ya.
waktu itu diberi gap untuk konsentrasi, dan ternyata ibu sudah menyiapkan alat untuk ini. Itu ada permen, ada snack ya bu ya, makanan ringan. Dan itu anak-anak luar biasa semangatnya, luar biasa senangnya. Di sana ibu sudah berusaha untuk melakukan bagaimana pembelajaran dengan sosial emosional. Jadi anak dikondisikan dulu untuk siap belajar, untuk konsentrasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Selanjutnya juga untuk proses pembagian kelompok, kemudian diskusi kelompok, dan di akhir di presentasi juga sangat menarik. Bahkan saya sendiri baru gitu melihat ada sebagian anak yang tampil presentasi baru kali ini gitu. Kan biasanya suka anak aja itu aja yang presentasi. Ternyata kayak kemarin ya kayak Hamdan Zulfikri ya, ketika dia presentasi ternyata luar biasa penyampaiannya, sangat runtut dan juga tidak bisa tidak disangka sebelumnya ibu ya. Bahkan di pelajaran saya pun anaknya tidak terlalu aktif, ternyata di pelajaran ibu luar biasa sangat aktif. Berarti di sana ibu sudah bisa memotivasi anak, juga anak itu sudah diberi anak itu sudah diberi keterampilan berrelasi ya bu. Jadi anak itu bisa menyampaikan hal-hal yang dia pahami, yang dia dapatkan dengan pembelajaran di kelas yang ibu pandu. Sudah baik sekali ibu menurut saya, alhamdulillah. Kemudian di langkah-langkahnya juga saya melihat itu lentut ya bu ya. Jadi anak-anak itu diberikan masalah, kemarin kan problem keselamnya bu ya, diberikan masalah dengan melihat tayangan video yang menayangkan ada yang terjangkit penyakit ini ya bu ya. Ya. Nah di sana anak-anak sudah langsung diarahkan pada permasalahan di kehidupan yang nyata, dan saya pikir itu sangat dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat, edukasi juga untuk anak agar mereka nanti ke depannya setelah lulus dari sini, setelah lulus dari sekolah, nanti anak bisa menerapkan bu ya apa-apa yang mereka pahami. Dan sekarang sama ibu kemarin dipandu, sama ibu diberikan edukasi, diberikan arahan bahwa penyakit itu memang benar adanya, dan diharapkan anak-anak bisa menghindari ini. Baik ibu, alhamdulillah, terima kasih ibu atas waktunya, atas kesempatannya juga kita melaksanakan wawancara, dan ini luar biasa memberikan pelajaran yang berharga juga bagi saya ibu ya. Terima kasih juga hari ini ibu sudah menyempatkan waktunya. Nah ibu, demikian percakapan pasca observasi dari kami. Saya kembalikan kepada ibu untuk memberikan umpan balik atas apa yang sudah kami laksanakan. Terima kasih untuk Ibu Mirna dan manusia telah melakukan observasi yang di sini yang saya dapat simpulkan dari KSE ini ataupun diferensiasi sudah sesuai dengan aspek yang ada diberitahukan oleh Mirna, sesuai dengan metode yang ada. Nah alhamdulillah Fatia bisa mempraktikkan dengan baik. Terima kasih Fatia sudah membantu Bu Mirna untuk mendiseminasikan kembali ya ilmunya, tidak stuck di Bu Mirna. Alhamdulillah meskipun gitu ya pemahamannya belum secerah Bu Mirna, tapi kita step by step sih Bu Mirna dan Bu Fatia sudah menempatkan. Baik ibu, saya dapat terima kasih juga atas umpan balik yang ibu sampaikan kepada kami. Kemudian juga terima kasih untuk Bu Fatia atas kesediaan waktunya dan berbagi pengalamannya. Insya Allah itu akan bermanfaat. Demikianlah percakapan pasca observasi yang sudah kami laksanakan. Semoga akan memberikan manfaat khususnya untuk diri kami sendiri dan umumnya untuk semua sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.